Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah anak-anakku semua, pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali ya dalam pembelajaran fikih di bab zakat ya. Dan spesial untuk hari ini kita akan membahas tentang cara menghitung zakat perdagangan ya. Sebelum kita menghitung zakat perdagangan ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama dan yang paling utama yang harus kita perhatikan ada dua, yakni haul dan nisab dari zakat perdagangan. Haul dari zakat perdagangan sama dengan zakat-zakat yang lain, yakni selama 1 tahun. Dan nisab pada zakat perdagangan ini dia mengikuti nisab emas ya, sebanyak 84 gram emas ya. Dan kalau dirupiahkan itu sekitar 77 juta rupiah pada hari ini. Selain itu, ada 3 hal yang harus kita perhatikan sebelum menghitung zakat perdagangan. Yang pertama yakni uang yang sedang dimiliki. Nih, ada uang yang sedang kita miliki. Dan selain uang, nanti juga akan kita hitung stok barang ya. Stok barang yang ada di toko kita, yang ada di perusahaan kita. Namun stok barang ini hanya stok barangnya saja ya, bukan aset, bukan juga bahan baku. Semisal kita berdagang pempek misalnya ya, maka gandum dan sagunya itu tidak dihitung sebagai stok barang. Yang dihitung hanya stok barangnya, yakni pempeknya saja. Kira-kira begitu ya. Jadi bahan bakunya ini tidak dihitung. Dan asetnya juga tidak dihitung. Semisalnya ada etalase, ada botol minum, kulkas, kompor, dan lain sebagainya. Itu adalah aset dari perusahaan kita. Itu tidak dihitung untuk mengeluarkan zakat perdagangan ini ya. Jadi yang dihitung hanya stok barang atau yang bisa kita katakan barang yang sudah siap untuk dijual. Dan barang ini tidak hanya barangnya, karena nanti akan sulit menghitungnya kalau stok barang saja. Maka untuk lebih mudahnya yakni kita nominalkan dengan harga kulaknya atau harga kita nyambutnya. Harga nyambutnya itu menyesuaikan ketika kita bayar zakatnya. Jadi misalnya harga nyambut di tahun 2022 itu nanti akan mengalami kenaikan, misalnya di tahun 2023. Mana yang kita ikuti, 2022 atau 2023? Kita akan ikuti harga yang di tahun 2023 ya. Seperti itu kira-kira. Stok barangnya dihitung, dinominalkan sesuai harga kulaknya. Kira-kira seperti itu ya. Dan yang ketiga yang tak kalah penting juga yakni hutangnya. Kita dalam perusahaan itu, dalam berbisnis itu ada hutang atau tidak. Kalau nanti kita ada hutang ya, ada hutang di sini, maka hutang ini nanti kita kurangi dulu ya. Namun hutangnya ini dengan catatan hutangnya yang akan dibayar sebelum zakat. Jadi sebelum mengeluarkan zakat, kita keluarkan dulu hutangnya. Maka nanti total stok barang dan uang ini nanti akan berkurang karena dikurangi dengan hutangnya. Kira-kira seperti itu ya. Namun kalau hutangnya ini kita bayarkan setelah zakat, maka hutangnya tidak dikurangi, tidak mengurangi uang dan stok barang ya. Hutangnya harus dibayar sebelum bayar zakat. Kira-kira seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Semoga mudah untuk dimengerti. Nah baik, sekarang kita akan masuk bagaimana cara menghitungnya. Nih, Ustadz sudah buatkan rumus bagaimana cara menghitung zakat perdagangan ya. U plus B dikurang H, uang plus barang dikurang hutang. Sangat mudah sekali ya. Uangnya berapa, barangnya berapa yang sudah dinominalkan tadi ya, dan dikurang hutangnya tadi ada berapa. Kita contohkan di sini. Semisal di sini ada Pak Reza. Wah, Pak Reza ya. Mohon maaf nih kalau ada namanya Reza. Semisal di sini ada Bapak Reza ya, ada Bapak Reza. Dia memulai perdagangannya di tanggal 25 Februari misalnya 2023 ya.
Maka haul dari Bapak Reza, karena dia mulai bisnisnya di tanggal 25 Februari, maka di tanggal 25 Februari tahun 2024, tahun depan ya, maka Pak Reza harus mengeluarkan zakatnya jika mencapai nisab. Kalau tidak mencapai nisab, maka Pak Reza tidak keluar zakat ya, begitu kira-kira. Ini tentang haulnya. Sekarang uang Pak Reza ternyata di tokonya alhamdulillah sudah mencapai 50 juta. Wow, kaya nih Pak Reza ya. Uangnya ini kita tulis uang aja ya, bagus ya. Uang. Nah, uangnya sudah mencapai 50 juta rupiah. Dan barang Pak Reza yang sudah dinominalkan dengan harga kula di tahun 2024, di tahun depan ya. Ternyata harga kulanya ini, barang-barang ini ketika dinominalkan ternyata sudah mencapai 50 juta rupiah juga. Wah, luar biasa ya. Dan ternyata di perusahaan Pak Reza ini, ternyata Pak Reza memiliki hutang perusahaan ya. Maka Pak Reza harus membayar hutang tersebut jika ingin mengurangi zakat ini. Tapi kalau Pak Reza tidak membayarkan hutang ini, maka langsung kita hitung nih 100 juta ini diambil 25%-nya nanti. Tapi karena Pak Reza mau membayar hutang dulu sebelum membayar zakat, misalnya hutangnya Pak Reza bayar di tanggal 24 misalnya, 1 hari sebelum bayar zakat misalnya, maka hutang ini kita kurangi dengan uangnya. Misalnya hutangnya ada 10 juta misalnya ya, 10 juta rupiah. Maka rumusnya kita masukkan di atas, U plus B ya, dikurang H. Nah, mudah sekali dihafal ya. U plus B dikurang H. Nah, sekarang kita masukkan U-nya 50 juta. Nah, ini kita tulis jutanya ya biar lebih mantap ya. Juta. Nah, plus barangnya tadi ada 50 juta juga. Oke. Terus di sini kita kurangi hutang. Hutangnya ada 10 juta. 10 juta. Ah ya. Kita totalkan 50 juta ditambah 50 juta. Di sini kita dapatkan hasil 100 juta rupiah. Wow ya. Dikurang 10 juta rupiah. Jadi 100 juta dikurang 10 juta yakni 90 juta rupiah. 90 juta ini kalau kita lihat nisabnya tadi, maka 90 juta ini sudah masuk nisab. Maka Pak Reza akan membayar zakatnya sebanyak 2,5%. Berapakah 2,5% dari 90 juta? Sangat simpel sekali. 25 dikali 9. Berapa 25 kali 9? Kita kalikan 25 dengan 9. 9 kali 5 45. 5 4. 9 kali 2 18 ditambah 4 2 2 5. Maka di sini kita tulis 225. Ada berapa nolnya di sini? Ada 1. Kita tulis 1 di sini. Jutanya jangan lupa kita tulis JT. Wah, gitu ya. Karena dikali 2,5%, 1 angka di belakang koma dan persen, maka ini dicoret 3. Seret. Nah, gitu kira-kira ya. Maka dihasilkan total hasil 2,25 juta. Atau kalau kita hilangkan jutanya bisa disebut sebagai 2.250.000. Gitu ya. Kita masukkan ke contoh soal yang lain, misalnya ada U plus B. Ini ya, kelihatan nggak? U plus B dikurang H. Oke, uangnya semisal di sini ada 70 ditambah barangnya semisal di sini 20 ya. Maka hutangnya 0 ternyata ya, tidak ada hutang, nggak ada hutang yang perlu dibayar. Maka ini langsung kita totalkan 70 ditambah 20 ini 7 8 9 90. Sama ya. Kita ganti aja lah dengan 20 50 misalnya. Nah, biar enak ya. 70 ditambah 50 maka dia dapatkan 120 juta. 120 juta dikali 2,5% ya. 25 dikali 12. Wah, lama nih. 25 dikali 12.
5 kali 2 10, simpan 1. 2 kali 2 4, ditambah 1 50. Ya. 25 dikali 1 maka tulis 25. 25. Didapatkanlah hasil 0. 5 tambah 5 10, simpan 1 3. 300.000. Kita tulis di sini 300. Nolnya ada berapa di sini? Ada 1. Nolnya ada 1. Kita tulis di sini JT. Dicoret 3, seret. Nah, maka jika Pak Reza memiliki uang 70 juta dan barang 50 juta dan tidak menghasilkan hutang, tidak membayar hutang ya, maka Pak Reza harus mengeluarkan uang sebanyak 3 juta rupiah. Kira-kira seperti itulah cara menghitung zakat perdagangan. Semoga bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.